Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala tariqatihi ila yaumiddin. Usikum wa ya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun haitsu kama qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita di tengah masalah yang hari ini terus ada dalam kehidupan kita, di tengah problematika yang terus hadir dalam kehidupan kita, masalah diri kita, rumah tangga kita, dan negeri kita terus mengedepankan nilai-nilai kebaikan yang Allah berikan kepada kita dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh sebanyak apapun masalah yang kita miliki, kita harus yakini bahwa nikmat Allah lebih banyak, lebih besar dari masalah itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala satu nikmat saja, maka kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Salawat serta salam kita haturkan untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan syariat-syariatnya, istiqamah di dalam memperjuangkan syariat-syariatnya. Saya wasiatkan kepada jamaah sekalian, mari kita bekali diri kita dengan takwa yang benar. Takwa dalam arti kita senantiasa mentaati perintah Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Takwa dalam arti kita senantiasa bersyukur pada Allah, tidak kufur pada Allah. Takwa dalam arti kita senantiasa mengingat Allah, tidak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa inilah yang akan menjadikan Allah memberikan rezeki kepada kita dengan penuh berkah. Karena takwa ini pula Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang hari ini kita miliki. Karena takwa ini pula lah Allah menjamin urusan seberat apapun pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena takwa pula kita dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena sungguh hari ini zaman fitnah, zaman yang penuh dengan fitnah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, badiru bil a'mali fitanan qaqita'il lail mudlim yusbihu rajulun mu'min wa yumsi kafir wa yumsi mu'min wa yusbihu kafir yabi'u dinahu bi'aradid dunya. Bersegeralah kalian beramal saleh, karena
akan datang kepada kalian, akan datang kepada kita satu fitnah. Yang fitnah itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti potongan malam yang amat sangat gelap, yang kita tidak pernah tahu, tidak pernah kita sangka, kita tidak mengetahuinya. Yang dengan fitnah itu yusbihu rajulun mu'min, pada pagi harinya seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yumsi kafir, sore harinya sudah kufur pada Allah. Wa yumsi mu'min wa yusbihu kafir, pada sore harinya beriman, pagi harinya sudah kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Yabi'u dinahu bi'aradid dunya, yang dia menjual agamanya hanya untuk memperoleh sebongkah dunia, yang dia menjual agamanya hanya untuk meraih sedikit keuntungan dunia. Ma'asyiral muslimin Allah, inilah zaman kita yang fitnah itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin Allah, orang yang bertakwa berusaha, secara umum kita semua pengen lari dari permasalahan, pengen lari dari kesusahan hidup, pengen menghindar dari musibah. Karena namanya musibah itu nggak enak, masalah itu nggak nyaman, menyesakkan dada. Tetapi permasalahan-permasalahan di dunia ini, siap nggak siap pasti akan hadir dalam kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami Allah akan menguji manusia, akan menguji kita, menguji orang yang beriman dengan sedikit musibah. Musibahnya apa? Minal khauf, sedikit rasa takut, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kemiskinan, wal anfus, kematian. Tetapi kalimat akhir yang Allah berikan kepada kita, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi mereka yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu ketika orang-orang yang ketika ditimpa musibah mengatakan inna lillah, sesungguhnya ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kehidupan kita milik Allah, nyawa kita milik Allah, harta kita milik Allah, anak kita milik Allah, istri kita milik Allah, kedudukan kita milik Allah. Suatu saat pasti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, artinya bahwa senang hidup, senang di dunia sementara, susah di dunia pun sementara. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu kesulitan, ada satu permasalahan yang sangat besar, ada satu kondisi yang amat sangat mencekam. Itulah kondisi di mana ketika hadir dalam diri kita di yaumil qiyamah, setelah kematian kita. Setelah kematian kita, urusan kita belum selesai. Kita akan menjalani satu kehidupan yang lebih lama dari kehidupan kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan di dunia amat sangat sebentar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun rata-rata. Yang lebih sangat sedikit. Artinya bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita dalam waktu yang amat sangat singkat, umur yang amat sangat pendek. Maka waktu inilah
waktu yang amat sangat pendek ini bagaimana menjadi wasilah, kita gunakan semaksimal mungkin agar kita bisa lepas dari himpitan, kepenatan, kecekaman di yaumul qiyamah nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa memberikan kemudahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa menghilangkan situasi yang mencekam itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat. Di dunia inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa dimudahkan urusan kita ketika kita berada di alam kubur, ketika kita dibangkitkan di yaumul qiyamah nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang 2699, Rasulullah bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbadid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan kepada orang mukmin satu kesusahan, maka Allah akan menghilangkan kepadanya kesusahan dari kesusahan di yaumil qiyamah. Barang siapa waman yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan urusan orang-orang yang dalam keadaan sulit, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, Allah akan senantiasa menolong hambanya ketika hambanya senantiasa menolong saudara-saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul satu kaum dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu, dan mentadarusinya, memahaminya, di antara mereka illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan berikan kepada mereka ketenangan, dan Allah penuhi kepada mereka wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah penuhi kepada mereka rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wa haffathumul malaikah, akan dinaungi oleh malaikat, fadzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah menyebut-nyebutnya di sisinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu wasilah. Setelah kita menyempurnakan kewajiban kita dari rukun Islam kita, ada wasilah, ada thariqah agar kita dimudahkan urusan kita di yaumul qiyamah. Karena urusan yaumul qiyamah itu amat sangat dahsyat. Sebagaimana diriwayatkan, sungguh manusia dibangkitkan di yaumul qiyamah, di yaumul mahsyar, dalam keadaan telanjang dan tanpa alas kaki. Maka Ibunda Aisyah dengan rasa malunya mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau begitu satu sama lain bisa melihat ya Rasulullah." Maka Rasulullah katakan, sungguh urusanmu di hadapan Allah itu lebih besar daripada sekedar melihat satu dengan yang lainnya. Artinya,
setelah kematian kita nanti, kita dihadapkan suatu permasalahan yang sangat besar, sangat mencekam. Maka salah satu thariqah agar kita dimudahkan dari semua perjalanan kita di yaumul mahsyar dimudahkan, di yaumul hisab dimudahkan, di yaumul sirat dimudahkan, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, pertama, barang siapa yang memudahkan, yang memberikan, membantu orang lain dalam suatu urusan yang amat sangat sulit, maka Allah akan memudahkan kita urusan kita yaumul qiyamah. Artinya di dunia ini orientasi syariat Allah Subhanahu wa taala adalah orientasinya ada orang lain, bukan orientasi diri. Ibadah yang kita lakukan di dunia ini hakikatnya semua orientasinya adalah bermanfaat untuk umat. Salat kita, ketika salat kita benar, mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dampak dari salatnya adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dampaknya pada umat, mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian juga zakat, demikian juga shaum, demikian juga haji. Semua berdampak kepada umat, kepada sosial. Maka syariat Allah berikutnya juga memudahkan bagaimana kita memiliki hati yang lapang untuk senantiasa menolong orang lain, membantu orang lain dengan apapun yang kita miliki. Ketika kita punya ilmu, tolong orang lain dengan ilmu kita, dengan memberikan petunjuk, memberikan arahan agar orang lain tidak tersesat. Ketika kita punya harta, bagaimana kita menolong orang lain dengan harta kita ketika mereka butuh. Ketika kita punya tenaga, bagaimana kita menolong orang lain dengan tenaga kita. Terus apapun potensi yang Allah berikan kepada kita, bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Ma'asyiral muslimin Allah, karena sungguh dampak-dampak dari kita senang membantu orang lain, senang menolong orang lain, maka sungguh Allah akan menjamin urusan kita dimudahkan. Artinya, kalau hari ini urusan kita kok sulit, urusan kita kok semakin gak genah, sakit kita kok gak sembuh-sembuh, permasalahan kita kok nggak selesai-selesai, bisa jadi mungkin selama ini kita egois, kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Padahal syariat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menawarkan kepada sahabatnya, siapa di antara kalian yang akan menjamu tamuku? Maka ada sahabat Ansar mengangkat tangan, saya Rasulullah yang akan menjamu tamumu. Artinya apa? Kisah ini sudah masyhur, kisah ini sudah terkenal sekali. Maka di malam hari tamu itu datang ke rumah sahabat Ansar. Sahabat ini pulang ke rumah menemui istrinya, wahai istriku, ada apa di dapur? Nggak ada apa-apa wahai suamiku kecuali satu piring makanan yang akan kita berikan kepada anak kita dan kita nggak makan. Maka suami mengatakan, hari ini kita akan kedatangan tamu dan bikin anak kita sibuk sehingga capek dan tidur. Berikan jatah kita ini untuk tamu kita. Ala kulli hal, tamu datang, lampu dimatikan, tamu makan dengan kenyang tanpa mengetahui kalau rumah sahabat ini tidak memiliki apa-apa. Maka Allah turunkan ayatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka amat sangat peduli kepada orang lain walaupun dirinya dalam keadaan sangat butuh. Ini orientasi syariat itu orientasi orang lain, bukan orientasi diri. Maka mari kita memupuk diri kita, melatih diri kita untuk membantu orang lain, untuk menolong orang lain, hilangkan sifat ego kita, karena ego itu akan menjadikan kita justru mendapatkan kesusahan di dunia ataupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum wal Qur'an karim. Barakallahu li wa lakum. Aku qouli hadza fastaghfiru lakum
fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin Allah. Berikutnya ya, untuk kita dimudahkan dalam langkah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk melangkahkan kaki kita untuk thalabul ilmi, ngaji lagi, belajar lagi. Karena dengan ilmu itu kita akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang diperintah, mana yang dilarang. Dengan ilmu itu kita akan mengetahui wasilah, thariqah bagaimana kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka terus kita selamanya belajar, belajar, belajar. Karena Rasulullah ingatkan kepada kita, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Sungguh menuntut ilmu itu menjadi fardu atas orang-orang muslim. Maka ketika kita senang belajar, ngaji, menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga kita budayakan jangan mengumbar aib saudara kita. Jangan mengumbar celahnya saudara kita. Ketika kita mendapati saudara kita dalam keadaan buruk, maka bagaimana kita menutupi serapat-rapatnya dengan tidak meninggalkan memberikan nasihat. Nasihati saudara kita ketika salah, kemudian tutup rapat kesalahan-kesalahan itu. Karena kebanyakan kita menceritakan kesalahan orang lain, menceritakan kekurangan orang lain hanya untuk mengangkat dirinya sendiri, hanya untuk supaya orang lain menilai baik dirinya. Inilah ghibah. Maka masyarakat muslimin, tutup aib saudara kita, insya Allah kita pun akan ditutup oleh Allah aib-aib kita di dunia ataupun di akhirat. Kemudian ketika kita senang dengan terus tadarus mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ketenangan hati kita akan ada. Maka mari kita, hati kita asiklah dengan masjid. Ikatlah hati kita ke masjid Allah Subhanahu wa taala, karena ini menjadi wasilah kita akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita harus melatih diri kita. Memang untuk kepedulian pada orang lain butuh latihan. Karena kita juga memerlukan hajat. Terkadang orang lain juga punya hajat. Maka bagaimana kita bisa membagi hajat-hajat kita untuk diri kita dan untuk sahabat kita, untuk tetangga kita. Sehingga tidak ada dalam kehidupan masyarakat kita, masyarakat muslim, kecuali hidup di dalam dirinya adalah keadilan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan urusan kita dan Allah cabut semua kesulitan-kesulitan kita yang hari ini kita alami, dan mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah dari wabah musibah yang hari ini belum selesai di dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat fa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحييتنا مسلمين وتوفيتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم سلمنا والمسلمين من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم سلمنا والمسلمين من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسمطة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسرنا ولا تعسرنا اللهم يسرنا ولا تعسرنا اللهم يسرنا ولا تعسرنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين أقم الصلاة